Ya, agama. Terus bagaimana dengan kemanusiaan? Ya tentu saja agama itu kan ngurus kemanusiaan. Kan tidak bisa dibedakan ini manusia, ini agama. Agama itu hadir untuk bagaimana merawat manusia itu sendiri. Oke. Tapi yang diurus oleh agama itu apa sebetulnya? Ini saja kadang-kadang tidak diketahui. Orang bilang bahwa agama itu universal, menyangkut semua aspek, kan gitu biasanya. Dan itu lalu kemudian tepuk tangan, disetujuin. Padahal setelah ditanya, kalau itu semua aspek, apakah agama itu ngurus bagaimana transportasi yang bagus? Katanya tidak. Apakah agama itu ngurus tata kota, membangun tata kota yang ideal? Katanya juga tidak. Apakah lalu kemudian agama itu bagaimana membangun lembaga pendidikan? Kan juga tidak. Lalu apa? Nah, saya lalu kemudian tanya, apa? Agama itu ngurus ruhani itu. Roh ini yang diurus. Agar apa? Agar kalau rohaninya bagus, akhlaknya menjadi bagus, maka perilakunya juga menjadi bagus. Nah, yang ngurus roh ini juga ada sendiri sebetulnya cara-cara bagaimana mengurus rohani. Itu adalah agama. Di dalam agama itu ada yas'alunaka anir ruh, kan ya. Manakala kamu ditanya tentang ruh, apa jawabnya? Kuli ruh min amri robbi. Ruh itu adalah urusan Tuhan. Sedangkan kehidupan di dunia ini tentang bagaimana bertani, bagaimana berternak, bagaimana transportasi, bagaimana membangun masyarakat yang ideal, dikatakan antum a'lamu bi umri dunyakum. Kamu lebih tahu persoalan-persoalan duniamu ini. Nah, karena itu masih tetap ada kaitannya. Hanya harus dibedakan mana urusan-urusan yang bersifat fisikly, lalu kemudian yang sifat ruhaniah itu. Hanya memang saya katakan bahwa membangun manusia itu tidak gampang. Di mana-mana tidak gampang. Kita bisa berbuat kayak gini, seperti saya melakukan kayak gini. Saya Panji Gumilang juga melakukan apa? Kurang apa prestasinya saya Panji Gumilang? Coba membuat pesantren terbaik se-Asia Tenggara, kan tidak ada yang bantah. Kalau tidak ada yang bantah, berarti beliau kan betul. Lalu kemudian coba. Bagaimana Bapak bisa bilang tidak ada yang bantah? Sekarang beliau berurusan dengan kepolisian. Itu kan aspek lain. Artinya bantah sebagai orang yang telah berhasil membangun pesantren terbesar di Asia Tenggara, kan siapa yang bantah? Kan belum ada sampai ya, artinya ketika di situ ada prestasi, tapi kenapa mampu yang akhirnya mengkriminalisasi? Nah, kebetulan ini nomor 2 nih Pak. Nah, inilah sebetulnya yang saya katakan tadi. Kita ini jangan menggunakan mata satu, itu kan. Kita harus menggunakan mata 2 di dalam melihat sesuatu. Atau jangan sampai menggunakan mata kaki. Mata kaki. Iya kan? Mata satu yang sama kan bukan mata kepala yang 2 ini. Ada mata kepala dan ada mata batin, mata hati. Mata kepala itu sebetulnya subjektif, maka gunakanlah mata hati. Tapi sebetulnya kalau menurut saya tidak mengapa. Saya Panji Gumilang itu lalu kemudian ada orang protes. Ya itu tadi, itu memang resiko. Apalagi yang kita bangun itu adalah manusia. Membangun paling sulit itu adalah membangun manusia. Kalau itu membangun gedung gampang asalkan ada uang. Membangun jalan itu ada gampang. Pak Jokowi bisa. Tapi tidak berarti semua orang bisa ya. Itu Pak Jokowi bisa. Itu kan kita harus hargain gitu kan. Membangun mental manusia. Yang sulit itu membangun manusia itu sendiri. Kenapa sulit? Ya karena manusia itu punya sifat-sifat yang sulit untuk diajak maju sebetulnya itu. Nah, tentang siapa manusia itulah yang tidak pernah direnungkan secara mendalam. Memang ada mengkaji manusia itu ada ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu psikologi, ilmu sejarah. Ini bagus, tapi sebenarnya belum komplit. Akan menjadi komplit siapa sesungguhnya manusia kalau kita mengkaji kitab suci. Kalau saya sebagai seorang muslim ya Quran. Orang yang Nasrani ya Injil, Zabur, Taurat, kan gitu kan. Nah, kalau kita membaca Quran, siapa sesungguhnya manusia itu, kita lalu menjadi tahu loh. Karena itu kalau ada orang mempersekusi, ada orang kritik, orang macam-macam itu, lalu kita menjadi sadar, oh iya memang ini manusia. Siapa manusia? Manusia itu disebut dengan istilah insan, disebut dengan al-basar, disebut anas, disebut bani Adam. Coba satu aja disebut dengan insan. Orang seringkali mengira kalau insan itu mesti bagus, sehingga insan kamil. Padahal di Quran tidak begitu. Di Quran itu kata insan selalu digandengkan dengan
kata yang negatif, berkonotasi negatif. Innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu kepada Tuhannya aja ingkar. Innal insana la yadgha. Manusia itu selalu berlebih-lebihan, melampaui batas. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Dapat ini ya, ndak maju berkeluh, maju juga ngeluh. Khuliqa halu'a. Innal insana lafi kusrin, selalu merugi. Innal insana ladzulmun mubin, dolim yang nyata manusia itu. Doluman jahula, dolim dan jahil. Kafuro, selalu ingkar. Jidala, suka berbantah. Manusia itu suka berbantah di dalam Al-Quran itu. Do'ifa, lembek, faturo, tergesa-gesa. Ada 36 kali kalau tidak salah. Semua jelek, negatif lah, bukan jelek nanti tersinggung. Negatif, kecuali satu di surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu dijadikan dalam bentuk tubuhnya yang sebaik-baiknya. Tapi segera ayat berikutnya, summa radatnahu asfala safilin, kemudian segera dikembalikan kepada yang serendah-rendahnya. Nah, sifat-sifat manusia seperti inilah bagi orang pejuang, saya dulu pernah mengalami seperti itu. Saya Panji Gumilang saya kira juga paham itu. Maka ketika menerima seperti ini, saya yakin saya Panji Gumilang tidak susah. Susah itu, yang susah itu kita ini aja. Kalau beliau itu tidak, beliau itu pejuang kok. Ya. Beliau itu pejuang, jadi tidak seperti kita. Kalau kita lalu meratap, kita doain, ya doa-doa penting, tapi jangan dikira saya Panji Gumilang itu lalu kemudian menderita seperti manusia pada umumnya. Dia itu tidak seperti manusia pada umumnya kok. Beliau itu, saya Panji Gumilang itu harus kita lihat sebagaimana saya Panji Gumilang. Siapa saya Panji Gumilang? Dia seorang guru, gitu kan? Yes. Dia seorang pejuang, kan pejuang. Beliau itu kan. Dia juga sebagai seorang agamawan, ngerti agama. Dia juga sebagai seorang nasionalisme. Yang ini semua harus dipahami tatkala memahami saya Panji Gumilang ini. Coba sama lihat ketika pergi ke Baris Krim, saya tidak ikut kan, saya lihat fotonya. Dia kan tidak menggambarkan sebagai orang yang susah gini kan. Itu pejuang beliau itu pejuang, dan beliau itu tahu sebetulnya risiko perjuang itu juga tahu. Itu adalah risiko perjuangan. Lalu kemudian kalau menghadapi risiko seperti itu, apa beliau susah? Ya yang bisa jelaskan Panji Gumilang sendiri. Tapi dari sisi wajahnya tidak ada pusat. Gitu ya? Saya tidak ada Panji Gumilang. Saya juga sudah begitu. Saya ketika itu juga tidak susah. Apa bagaimana manusia itu seperti ini kok? Kita ini sebagai pejuang, orang yang ngerti agama, orang yang jadi guru, orang yang nasionalisme, ini memang nilai-nilai mulia yang harus kita perjuangkan. Tapi untuk memperjuangkan kayak gini, ini memang sulit, itu memang berat, resikonya besar. Tapi harus kita lakukan. Saya waktu itu juga harus saya lakukan. Saya tidak apa-apa, saya juga tahu kok bahwa yang namanya hidup di dunia itu kan, hidup di dunia ini kan akan musnah. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqin. Bahwa apa yang ada pada dirimu itu nanti akan musnah. Uangmu akan musnah, rumahmu akan musnah, hartamu akan musnah, bahwa tubuhmu juga akan musnah. Siapa yang tidak musnah? Yang ikuti Allah dan Rasulnya. Dan itu tahu, saya Panji tahu. Karena itu kalau menurut saya satu hal yang kalau kita susah ya menghadapi saya Panji Gumilang, lalu kemudian kita bela-bela, tidak usah dibela juga, dia sudah bisa paham. Gini Prof,